menyesalkah seorang Lukman Hakim Ini dia dalam dunia politik yang memang Abah sendiri sudah tahu dari 2015 sudah nggak sehat? di tataran pilkada, khususnya untuk Kota Mitra, saya bekali dengan banyak sekali masalah, banyak sekali materi, aroma sudah ada, praktek-praktek. Namanya kalau memang ada serangan pelajar, kenapa kan gampang banget. Sudah dirusak, walaupun bukan anak, pasti saya akan tetap memperjuangkan. Habis berapa kemarin? Kok bisa ya saya seperti itu? Nominal yang saya habiskan sampai dengan ini nggak ada apa-apanya. Kalau menurut saya, ya dia tidak salah. Betul. Dia tidak salah. Tetapi nanti yang kita jaga akibatnya. Bah, kita habis pilkada ini obrolan pertama kayaknya kita ya, Bah. Ini perdana Bah keluar ke publik pasca pilkada. Jadi mau nggak mau hal menarik ini masih seputar politik ya kan yang gitu ya. Bah, jujur apa sih yang Abah rasain setelah pilkada ini? Terima kasih. Pasca pilkada 2020, 6 Desember 2020, 9 Desember 2020, satu fenomena yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Saya alhamdulillah sudah berpengalaman, sudah pernah menjalani satu kali pilkada pada saat masih ketentuan mengatur bahwa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya pada posisi menjadi wakil. Itu dilaksanakan sekitar Februari 2010. Bukan 2005? 2000, tahun 2000. Tahun 2000. Saya masih camat pada saat itu. Itu fenomenanya santai sekali. Gejolak, walaupun gejolaknya tinggi, tetapi betul-betul nampak aura demokrasinya. Nampak sekali aura demokrasinya, itu luar biasa. Saya merasakan itu sebagai salah satu pilkada yang menurut saya sangat ideal, sangat ideal. Itu yang pertama. Kemudian saya mengikuti satu proses lagi di 2005 pada saat saya setelah menjadi wakil berkeinginan untuk menjadi wali kota, kepala daerah. Wajar dong? Wajar. Sangat wajar. Iya. Bagaimanapun merupakan harapan untuk semua yang lebih tinggi. Semua wakil pasti manusiawi. Belum tentu sih semua wakil, tapi untuk sebuah hasrat manusia itu manusiawi menurut saya. Dan karena saya sudah punya pengalaman 5 tahun, pertimbangan saya untuk menjadi seorang kepala daerah, menjadi wali kota itu pasti sudah saya bekali dengan banyak sekali masalah, banyak sekali materi, banyak sekali persoalan dan amanah-amanah yang saya kerjakan pada 2005. Apalagi pada saat itu kompetitor saya adalah incumbent. Dalam arti dia wali kota. Sama-sama incumbent lah. Iya, sama-sama incumbent, tapi saya pada posisi wakil. Beliau pada wali posisi kota, kepala daerahnya atau wali kota. Jadi sudah pasti tahu lah betapa beratnya, betapa sulitnya, betapa ya harap-harap cemasnya itu tinggi bahwa tidak akan terpilih H2C. Tapi saya masih melihat bahwa prosesnya pun sangat baik. Masyarakat masih murni, masih tulus, masih memilih itu dengan kalau asas pilkada, asas pemilu itu luber, langsung umum, bebas, rahasia itu masih 99% masih dilaksanakan oleh masyarakat. Betul-betul itu masih. Kalaupun ada degradasinya itu hanya sekitar 99%.
jadi hanya 1% penurunan tentang demokrasi. Kemudian 2010 meningkat 5 tahun ke depan karena saya merasa belum selesai melaksanakan amanah. 2010 saya ikuti lagi kompetisi ini. Setelah tadi di 2000 dia memenangkan dari incumbentnya jatuh. Kemudian saya 2010 mempertahankan diri sebagai incumbent karena wakil saya maju. lawan. Nah itu apa, kebalikan 2005 lah. Kebalikan 2005. Jadi sebuah pengalaman yang syarat Dinamikanya luar biasa. Walaupun di 2010 saya sudah melihat partai politik sudah mulai terkontaminasi dengan cara-cara yang tidak baik. 2010 ya? Cara-cara uang. Kalau pada awal nggak ada. Awal itu masih setengah murni ya, 90 katakanlah 90% atau 99% tadi 1%. hanya sekadar dia biasa, wajar karena saya memang background kan saya dari PNS, dari birokrasi, jadi tidak punya basic saya di partai politik. Cara-cara partai. Tapi di 2010 saya sudah menjadi kader sebuah partai. Tercium aroma-aroma. Mulai saya rasakan, bukan tercium, saya rasakan. Saya waktu itu sebagai wakil ketua dari DPD salah satu partai di Provinsi Lampung. Wakil ketua loh posisinya, jangan salah. Iya, luar biasa. Luar biasa kan? Betul. Kader kan? Betul. Nah, saya harus, ya kalau istilah sekarang itu harus mencari mahar. Betul. Untuk partai itu mulai 2010. Jadi masyarakat sudah mulai mau ada bermain-main kok tentang money politik, tentang yang lain-lain sudah mulai. Nah, tapi alhamdulillah masih, kalau mungkin saya buat persen tadi masih 80% lah. Masih 20% lah yang hilang demokratis tuh ada drop tuh 20%. Nah, itu betul-betul saya alami. Terus untuk 2015 gimana, Pak? 2015 ini dia. 2015 saya sudah sangat melihat demokrasi sudah rusak, sudah porak-poranda kalau saya bilang di tataran pilkada, khususnya untuk Kota Metro. Saya tidak ingin menjas keluar untuk Kota Metro. Karena apa? Sudah ada aroma, sudah ada praktek-praktek yang mencederai demokrasi itu dengan menilai dengan nilai rupiah secara terang benderang, secara kasat mata. Ini yang saya melihat awal mulanya. Oke, saya bisa maklumi kalaupun itu dilakukan oleh pasangan calon atau calon bupati dan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Tapi yang saya sangat sayangkan institusi pelaksana semua itu dia bisa komisi penyelenggara pemilihan umumnya atau KPU, penyelenggara lah ya. Panwas atau Banwasnya nggak jalan sama sekali, apalagi APH. APH. Jadi tidak ada sekali semacam pengawasan, tidak ada sekali semacam pelaksanaan daripada ketentuan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu hilang. Hanya semacam lip service saja. Kalau ada pelanggaran ya udah sidang-sidang gitu. Tapi tidak ada, padahal kasat mata semuanya. Betul. Namanya kalau memang ada serangan fajar, kenapa? Kan gampang banget serangan fajar itu dihindari. Kalau semuanya bergerak, udah ada lembaga pengawasannya kok. Udah ada PO, ada Gakumdu, ada segala macam. Nah, di situ sebenarnya yang jadi satu rangkaian. Satu rangkaian yang panjang. Berarti kalau boleh saya simpulkan, 2015 pilkada 2015 itu cikal bakal rusaknya demokrasi. Betul sekali. Karena sebenarnya ada ceritanya menurut saya cukup panjang. Kalau ini kita mau buka mungkin sampai subuh nggak selesai. Kenapa? Karena proses demokrasi itu sudah dirusak, dikotori oleh orang-orang yang
bermain politik pada saat menyalonkan menjadi anggota DPR. Iya, iya. Kalau katakanlah kalau di Metro itu anggota DPRD. Tapi gini Pak, pertanyaan saya, ketika Pilkada 2015 itu menjadi bagian yang merusak demokrasi, pertanyaan saya kemudian adalah 2020 ini kenapa Abah memilih, kalau boleh saya tanda kutip, memasukkan seorang putra mahkota kita, menjegur atau apa ya istilahnya, menjerumuskan ke dalam dunia politik yang memang Abah sendiri sudah tahu dari 2015 sudah nggak sehat, dan saya yakin ini akan efek turunan ke pilkada selanjutnya. Nah, Abah, apa pertimbangan Abah ngasih panggung untuk anak kita masuk ke ranah yang menurut Abah sendiri sudah dikotori dengan hal-hal Iya. Apa pertimbangannya? Begini, jadi sebenarnya karena proses ini proses panjang ya. Betul. Tadi udah saya cerita dari awal 2000, 2005, 2010, 2015. Kita belum bicara di 2020. Betul. Nah, kalau dikaitkan dengan masuknya kader saya bilang kader. Betul. Bukan, kalaupun orang lain pun walaupun bukan anak pasti saya akan tetap memperjuangkan itu. Karena saya lihat basicnya mampu, kemudian ada, dan kemudian memang dibutuhkan. Betul. Oleh kota seperti kota Metro ini, sosok atau sumber daya manusia yang punya konsep jelas seperti itu. Betul. Nah, makanya saya sudah mencoba sebenarnya untuk mendekati, untuk berdiskusi dengan partai-partai politik yang saya anggap baik, yang saya anggap bisa jadi pintu masuk, tapi ternyata tidak. Dan satu-satunya yang saya temukan pintu masuknya adalah partai yang di mana tempat kader saya tadi, anak saya tadi bisa masuk. Nah, itu sebenarnya. Jadi memang nggak ada jalan lain. Berarti Abah nih sebenarnya gini, pasti Abah kan punya risiko. Abah tahu 2015 sudah begitu nih. Apa Abah ada harapan 2020 enggak? 2020 nggak bakal begitu. Nah, apa Abah ada pikiran itu? Saya tahu persis. Saya tahu persis risiko itu harus saya hadapi. Risiko itu harus saya jalani. Karena merubah itu tidak bisa dari luar. Kita harus bisa masukkan. Dan saya yakin yang saya masukkan ini SDM yang nanti secara perlahan akan mampu merubah itu. Jadi saya harus ikuti itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada langkah lain. Jadi saya harus hanya dengan satu-satunya pintu seperti itu. Walaupun ternyata pada saat sudah proses itu, ya pintunya lancar aja, dari sini oke, dari sini oke, dari sini oke, berapa politik kan? Ya seperti yang terjadi. Saya pikir semua juga tahu itu. Nah itu betul-betul itu merupakan hanya satu-satunya pintu masuk yang saya dapatkan pada saat itu. Tapi, Bah, kalau boleh saya sedikit bertanya, habis berapa kemarin? Secara nominal saya tidak etis kalau saya menyebutkan, tapi karena kita ikut bermain dan saya sudah sampaikan, saya ingin merubah kondisi demokrasi seperti itu. Saya ingin mencerdaskan masyarakat, konstituen saya ingin itu juga saya jalankan. Istilah bahasa Belandanya itu mono yang mono ning ojo mono. Nah itu saya lakukan. Jadi saya tidak akan menyebut nominal, tapi ya cukup. Kalau kadang-kadang saya berpikir kok bisa ya saya seperti itu. Memang kalau dibilang terpancing, ya memang terpancing, memang pasti. Tetapi ternyata orang lain luar biasa sekali yang sudah menurut saya di luar gambaran, dan saya yakin ini akan buat dampak di dalam pemerintahan ke depan. Bah, jadi kalau kita nggak sebut nilai, pertarungan Abah 2000, 2005, 2010 sama pilkada yang kemarin itu besar pilkada yang kemarin. Saya bahkan bisa menceritakan dari 2000, 2005, 2010 saya bisa cerita berapa nominal yang saya habiskan sampai dengan ini nggak ada apa-apanya. Luar biasa.
Gila, Tidak ada apa-apanya. Ini tidak yang tiga kali ini. saya lakukan. Nggak ada apa-apa. Bahkan saya sampai pernah mengikuti pemilihan gubernur sebagai wakil gubernur. Tidak ada apa-apanya. Dengan 2020 luar biasa. Luar biasa sekali lagi. Itu yang terjadi. Maka saya sangat berharap kita, katakanlah masyarakat yang masih punya hati nurani ini betul-betul mari ini harus bersama-sama, nggak akan bisa kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang demokrasi, dan ini satu-satunya tugas para pemain politik. Kenapa orang lari ke independen, Metro? Betul. Karena udah bosan dengan partai politik. Itu aja, partai politik dikalahkan oleh independen. Nah, caranya memang ya seperti yang dilakukan oleh independen itu. Nggak bisa dengan cara lain. Benar. Maka independen juga kalau menurut saya ya dia tidak salah. Betul. Dia tidak salah. Tetapi nanti yang kita jaga akibatnya. Ya. Itu yang kita harus berhati-hati mensikapi Pilkada 2020. Harus kita sikapi. Mbak, sekarang saya sedikit kita mikir ke depan. Berarti 2000 kita nggak tahu ya 2024 atau 2025 ya pilkadanya. Sampai sehari ini kita belum tahu nanti perpunya bagaimana. Berarti itu nanti prediksi apa? Kos politiknya akan naik atau bagaimana, Pak? Dengan 2020. Kalau Abah ya sebagai orang yang sudah di dalamnya berkali-kali, menurut Abah bagaimana prediksi kita di 2024 atau 2025? Apakah kasar ngomong kucing maju, kalau punya duit 50 miliar jadi dia? Apa begitu? Enggak. Bukan seperti itu. Kalau masalah kos pasti tidak akan jauh-jauh. Tetapi tergantungnya siapa? Ya incumbent yang saat ini belum dilantik ini pasti nggak akan mungkin dia bicara satu periode. Betul. Pasti manusiawi Dia tidak akan bicara satu periode. Apalagi kalau kita bicara dengan kos yang luar biasa. Yang luar biasa itu. Saya tidak mau mengerti apa dan tidak tahu persis berapa kosnya, tapi bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan, bisa kita hitung semua kalau ping-pingannya basah. Jokowi itu ya bisa. Jadi tergantung pada dia. Bagaimana dia akan mengembalikan jati dirinya. Kalau dia sebagai seorang pemimpin itu seperti apa? Kalau pemimpin sebenarnya nggak bisa dibeli. Benar. Pemimpin itu tidak bisa beli, tidak bisa secara simsalabim dengan uang dia bisa jadi pemimpin, tidak bisa. Pemimpin itu harus secara berdasarkan proses yang sangat panjang. Nah kalau dia berhasil seperti ini, apalagi saya baca-baca di baliho kan slogannya mendengar bekerja. Itu kalau itu betul-betul dia laksanakan, kita dukung, bahagia. Kalau betul-betul itu kita laksanakan. Tapi kalau enggak, karena pemimpin itu sekali lagi bukan tiba-tiba. Pemimpin itu berproses. Ini ada pertanyaan saya. Saat ini, menyesalkah seorang Lukman Hakim menaruhkan anaknya di pertarungan 2020 kemarin? Saya tegaskan tidak ada penyesalan sedikit pun. Itu adalah sebuah proses pendewasaan untuk kader saya, untuk anak saya. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Nggak ada. Mbak, tapi kalau ada sedikit isu yang berkembang di luar, sebenarnya Frit itu seorang Frit ya, itu jiwanya memang di akademis. Nah, tapi seorang Lukman membawa anaknya untuk masuk ke dunia yang kalau kata orang kalau belum berani bunuh ibu kandung sendiri jangan masuk ke politik deh. Nah ada yang ngomong begitu. Nah jadi apakah seorang Lukman memang menarik seorang Frit kader ini keluar dari zona nyamannya, keluar dari passion kalau kata itu gimana? Saya pikir mustahil akan diazab oleh Allah kalau saya punya pemikiran seperti itu.
Tapi yang terbetik di dalam semangat saya, mungkin bersama keluarga, dalam arti pasti saya dan istri saya, ibunya Fit, untuk melepaskannya, untuk memberikan tambahan pengalaman, tambahan ilmu, tambahan tambahan referensi dalam kehidupan dia ke depan. Dia tambah pilihannya. Betul. Dia tambah pilihan. Tadinya dia adalah profesional, seorang teknokrat, seorang akademisinya, tambah lagi dia tahu dunia politik dalam sesaat. Yang selama ini kan sebenarnya udah tahu. Karena proses bapaknya sampai dengan pemilihan wakil gubernur itu dia melihat. Nah, dia ayo sekarang, monggo. Saya tidak pernah mengharuskan anak saya itu kamu harus begini, harus begini, harus begini. Itu pun melalui proses panjang. Pada saat dia masuk mengikuti itu proses panjang, gitu loh. Kalau naluri manusia keluarga pastilah bapak dan ibu ingin dekat dengan anak itu pasti. Itu deh tidak bisa dihindari. Maka saya tadi kembali kepada pertanyaan Adinda yang awal tadi, bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal, karena memang belajar itu mahal. Belajar investasi itu mahal. Saya tidak punya harta kok, saya tidak punya dana, tapi investasi buktinya ya dia bisa sampai seperti itu hanya kegigihan dia supaya marki lengkap hidup. Dia baru 38 tahun, masih panjang masanya. Siapa tahu besok nggak jadi wakil wali kota, bisa jadi ke provinsi, bisa jadi menteri, siapa tahu. Kita kan nggak tahu besok. Nah itu dia cita-cita orang tua. Jadi dia punya pengalaman dan nampaknya saya lihat bagaimana dia menikmati. Karena jujur mungkin teman-teman report juga harus tahu, Abah Lukman ini salah satu guru politik saya. Jadi saya banyak belajar soal politik dengan Abah Lukman ini, karena yang salah satu saya sampaikan dan saya ingat sampai sekarang adalah, politik itu kalau kita nggak bisa menuju langsung ke titik ini, karena kita memang harus berputar, melingkar. Nah, ini salah satu yang saya ingat, ilmu yang saya dapat dari Abah, bahwa politik itu kadang memang harus. Nah, jadi mungkin kader kita, Mas Frit, bisa dapatlah ilmu-ilmu baru, berpolitik, bersikap, menyikapi orang. Mungkin Mas Frit dapat ilmu